Kita harus meningkatkan, menerima, mengelola, menjaga kekayaan kita supaya anggaran kita cukup, kita bisa perbaiki semua gaji hakim-hakim kita. Kalau perlu hakim-hakim kita gajinya yang paling tinggi di Republik ini. Ya, soal efektivitas mengkapitalisasi isu penegakan hukum dan juga konteks pemberantasan korupsi, semua akan bergantung pada dinamika politik ke depan. Karena bagaimanapun juga tentu konteks penegakan hukum tampaknya ini menyasar di hampir semua elemen kekuatan yang berada di balik capres-cawapres. Termasuk di dalam konteks ini barangkali dari kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD yang mencoba untuk menarasikan argumen-argumen kritis terhadap pemerintahan Jokowi saat ini bisa saja juga menangguk keuntungan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Penetapan Ketua KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, kembali mencoreng penegakan hukum di Indonesia. Sebelumnya, calon Presiden Ganjar Pranowo menyebut skor pendekatan hukum di Indonesia hanya 5/10, pasca putusan MK terkait dengan batas minimum usia capres dan juga cawapres. Sementara Capres Anies Baswedan ikut mengomentari soal penegakan hukum dan menyebut seharusnya KPK bisa menjadi contoh dan harus selalu terjaga. Dan yang terakhir, calon Presiden Prabowo Subianto menyebut hakim seharusnya digaji setinggi-tingginya agar tidak mudah tergoda ataupun gampang disogok. Lalu siapa yang kemudian lebih efektif menggunakan isu penegakan hukum untuk bisa meraih suara publik pada pencoblosan mendatang? Perlu diketahui bersama, geger soal pernyataan calon Presiden Ganjar Pranowo memberikan penjelasan terkait penilaian skor 5 soal penegakan hukum dan HAM di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Menurut Ganjar, nilai yang diberikannya itu karena berasal dari suara masyarakat. Terlebih penegakan hukum dan persoalan hukum masih menjadi sebuah catatan yang menjadi perbincangan di masyarakat. Mantan Gubernur Jawa Tengah dan menyebut, menegakkan hukum mendapat nilai rendah usai kejadian hukum akhir-akhir ini. Diketahui putusan MK terkait batas usia capres-cawapres menjadi pro kontra di masyarakat. Sementara Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala sependapat dengan pernyataan calon Presiden Ganjar Pranowo yang memberikan skor 5 kepada penegakan hukum dan HAM di era kepemimpinan Jokowi. Menurut JK, dengan situasi yang ada sekarang ini sudah pastinya semua pihak akan sependapat dengan penilaian Ganjar. Yang menarik, JK juga mengatakan untuk menciptakan suasana bangsa dan negara diperlukan sebuah tindakan hingga sikap yang adil. Terlebih hal tersebut sangat memberikan pengaruh bagi negara itu sendiri. Maka dari itu, JK menekankan pentingnya sebuah tindakan hukum yang adil ataupun mengedepankan netralitas oleh sebuah lembaga negara. Dengan begitu, persoalan bangsa pun tidak akan muncul dan menjadi sebuah sorotan. Sementara di lain pihak, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga merespon soal Ketua KPK Firly Bahuri yang menjadi tersangka dugaan pemerasan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Anies mengatakan hukum harus ditegakkan tanpa tebang pilih. Seharusnya marwah KPK dapat dijaga. Sebab, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, KPK merupakan salah satu lembaga penegakan hukum yang dapat menjadi contoh. Penetapan Ketua KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, kembali mencoreng penegakan hukum di Indonesia. Sebelumnya, calon Presiden Ganjar Pranowo menyebut skor pendekatan hukum di Indonesia hanya 5/10. Pasca putusan MK terkait dengan batas minimum usia capres dan juga cawapres. Sementara Capres Anies Baswedan ikut mengomentari soal penegakan hukum dan menyebut seharusnya KPK bisa menjadi contoh dan harus selalu terjaga.
Dan yang terakhir, calon Presiden Prabowo Subianto menyebut hakim seharusnya digaji setinggi-tingginya agar tidak mudah tergoda ataupun gampang disogok. Lalu siapa yang kemudian lebih efektif menggunakan isu penegakan hukum untuk bisa meraih suara publik pada pencoblosan mendatang? Perlu diketahui bersama, geger soal pernyataan calon Presiden Ganjar Pranowo memberikan penjelasan terkait penilaian skor 5 soal penegakan hukum dan HAM di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Menurut Ganjar, nilai yang diberikannya itu karena berasal dari suara masyarakat. Terlebih penegakan hukum dan persoalan hukum masih menjadi sebuah catatan yang menjadi perbincangan di masyarakat. Mantan Gubernur Jawa Tengah dan menyebut, menegakkan hukum mendapat nilai rendah usai kejadian hukum akhir-akhir ini. Diketahui putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres menjadi pro kontra di masyarakat. Sementara Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala sependapat dengan pernyataan calon Presiden Ganjar Pranowo yang memberikan skor 5 kepada penegakan hukum dan HAM di era kepemimpinan Jokowi. Menurut JK, dengan situasi yang ada sekarang ini sudah pastinya semua pihak akan sependapat dengan penilaian Ganjar. Yang menarik, JK juga mengatakan untuk menciptakan suasana bangsa dan negara diperlukan sebuah tindakan hingga sikap yang adil. Terlebih hal tersebut sangat memberikan pengaruh bagi negara itu sendiri. Maka dari itu, JK menekankan pentingnya sebuah tindakan hukum yang adil ataupun mengedepankan netralitas oleh sebuah lembaga negara. Dengan begitu, persoalan bangsa pun tidak akan muncul dan menjadi sebuah sorotan. Sementara di lain pihak, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga merespon soal Ketua KPK Firly Bahuri yang menjadi tersangka dugaan pemerasan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Anies mengatakan hukum harus ditegakkan tanpa tebang pilih. Seharusnya marwah KPK dapat dijaga. Sebab, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, KPK merupakan salah satu lembaga penegakan hukum yang dapat menjadi contoh. Penetapan Ketua KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali mencoreng penegakan hukum di Indonesia. Sebelumnya, calon Presiden Ganjar Pranowo menyebut skor pendekatan hukum di Indonesia hanya 5/10 pasca putusan MK terkait dengan batas minimum usia Capres dan juga Cawapres. Sementara Capres Anies Baswedan ikut mengomentari soal penegakan hukum dan menyebut seharusnya KPK bisa menjadi contoh dan harus selalu terjaga. Dan yang terakhir, calon Presiden Prabowo Subianto menyebut hakim seharusnya digaji setinggi-tingginya agar tidak mudah tergoda ataupun gampang disogok. Lalu siapa yang kemudian lebih efektif menggunakan isu penegakan hukum untuk bisa meraih suara publik pada pencoblosan mendatang? Perlu diketahui bersama, geger soal Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.